Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa. Pada presentasi ini, saya Ermawia Bemanalu akan menguraikan poin penting dari sebuah artikel yang berjudul Scoping Review tentang Outdoor Education di negara-negara Nordik. Lalu, saya bandingkan dengan praktik pembelajaran di Indonesia, khususnya di tempat saya mengajar, STN Tanjung Barat 07. Artikel ini merupakan scoping review yang mengumpulkan 52 penelitian terkait praktik outdoor education di 5 negara Nordik. Sebagian besar penelitiannya bersifat kualitatif dan berfokus pada sekolah dasar. Banyak kegiatan pembelajaran luar ruang yang dipadukan dengan beberapa mata pelajaran sekaligus, terutama pelajaran sains. Dari analisis konten, muncul 4 tema besar yang paling banyak diteliti, yaitu perspektif guru, karakteristik pembelajaran luar ruang, kesejahteraan siswa, dan aspek pembelajaran kognitif. Topik-topik seperti pemanfaatan teknologi digital atau isu keberlanjutan masih sangat minim dieksplorasi. Jika kita melihat sebaran penelitian dalam artikel ini, Denmark menjadi negara yang paling banyak berkontribusi dengan 20 studi. Kemudian disusul oleh Norwegia dan Swedia. Hal ini menunjukkan bahwa Denmark memang menjadi salah satu pelopor sekaligus pusat pengembangan praktik outdoor education di kawasan Nordik. Dua konsep utama yang sering muncul dalam penelitian adalah Udeskole dan Friluftsliv. Udeskole merupakan pembelajaran yang dilakukan secara rutin di luar kelas, bukan kegiatan tambahan, melainkan bagian resmi dari proses belajar mengajar. Guru membawa siswa keluar untuk mempelajari berbagai mata pelajaran dalam konteks nyata, misalnya sains, matematika, atau bahasa. Sementara itu, Friluftsliv lebih menekankan aktivitas luar ruang yang berhubungan langsung dengan alam, seperti eksplorasi lingkungan, kegiatan fisik, ataupun observasi fenomena alam. Konsep ini bertujuan menumbuhkan kedekatan siswa dengan lingkungan sekaligus membangun kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Kedua praktik tersebut tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga terbukti efektif dalam mendukung pencapaian akademik, terutama pada mata pelajaran seperti sains, matematika, dan bahasa. Dengan kata lain, aktivitas luar ruangan bagi sekolah-sekolah Nordik bukan sekedar rekreasi, tetapi merupakan strategi pembelajaran yang terencana dan terintegrasi dengan kurikulum. Berbagai penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa outdoor education di negara-negara Nordik memberikan manfaat yang cukup luas bagi perkembangan siswa. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya aktivitas fisik, karena siswa lebih banyak bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan luar. Mereka menjadi lebih aktif dan sehat secara jasmani. Selain itu, kesejahteraan sosial dan emosional siswa juga meningkat. Kegiatan luar ruangan membuat mereka lebih rileks, lebih terhubung dengan teman-temannya, dan lebih percaya diri dalam berpartisipasi. Suasana belajar yang tidak kaku seperti di dalam kelas membantu mereka merasa lebih nyaman dan tidak tertekan. Manfaat lain yang cukup menarik adalah hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih hangat. Ketika pembelajaran berlangsung di luar kelas, interaksi yang terjadi lebih natural dan tidak terlalu formal. Hal ini membantu membangun komunikasi yang lebih baik dan mengurangi jarak psikologis antara guru dan murid. Jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara Nordik, outdoor education di Indonesia masih belum terintegrasi secara sistematis dalam proses pembelajaran. Kurikulum nasional pada umumnya masih berpusat pada kegiatan belajar di dalam kelas.
sehingga sebagian besar materi disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, atau kegiatan berbasis buku teks. Aktivitas luar ruangan memang ada, tetapi biasanya bersifat insidental. Misalnya kegiatan pramuka mingguan, proyek lingkungan sekolah, atau kunjungan lapangan yang hanya dilakukan beberapa kali dalam satu semester. Kegiatan seperti ini tentu bermanfaat, namun belum dapat dikategorikan sebagai outdoor education yang terencana dan rutin seperti konsep Udeskole di Denmark. Di beberapa daerah, sekolah alam sudah mulai berkembang dan menjadi alternatif pembelajaran berbasis lingkungan. Namun, jumlahnya masih terbatas dan implementasinya belum berlangsung secara luas. Selain itu, frekuensi kegiatan luar ruang di sekolah alam pun masih belum konsisten atau terjadwal seperti praktik Nordik yang memasukkan pembelajaran luar ruang langsung ke dalam kurikulum mingguan. Dengan kata lain, meskipun Indonesia sudah memiliki beberapa bentuk pembelajaran di luar kelas, pendekatan tersebut belum menjadi bagian inti dari sistem pendidikan seperti yang dilakukan di negara-negara Nordik. Masih diperlukan penyesuaian kurikulum, pelatihan guru, dan pemanfaatan ruang terbuka agar model seperti Udeskole dapat diterapkan secara lebih efektif. Nah, Bapak Ibu, jika kita bandingkan dengan gambaran dalam artikel, STN Tanjung Barat 07 belum menerapkan outdoor education seperti di negara Nordik. Kegiatan luar ruang yang ada sifatnya insidental dan belum terstruktur sebagai bagian dari mata pelajaran. Meski begitu, peluang untuk mengembangkan pendekatan ini masih sangat terbuka jika disesuaikan dengan kondisi sekolah. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa outdoor education di negara Nordik adalah praktik rutin yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan terbukti memberikan banyak manfaat. Di Indonesia, termasuk di SDN Tanjung Barat 07, pendekatan ini belum dijalankan secara sistematis. Namun, dengan penyesuaian fasilitas dan kurikulum, pengembangan model pembelajaran luar ruangan tetap sangat memungkinkan. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga paparan ini dapat membuka wawasan kita semua dalam mengintegrasikan praktik pembelajaran ala negara-negara Nordik sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Saya juga sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.